Kapan Tritunggal dan segitiga akan berakhir? Ya. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Pertanyaannya sederhana dan jawabannya sederhana. 1 menit. Ureannya yang rada panjang. Kapan Tritunggal dan segitiga akan berakhir? Jawabannya saat perang Harmagedon. Wahyu 16 ayat 16. Malah kurang dari 1 menit, ya. Segitiga dan Tritunggal akan berakhir saat perang Harmagedon. Wahyu 16 ayat 16. Nah, mari kita uraikan. Tritunggal itu apa? Ya, Tritunggal tidak ada di Alkitab, tetapi ayat Alkitab memberi petunjuk tentang Tritunggal. Kita bahas dulu Tritunggal. Petunjuk pertama adalah Tritunggal adalah 666. 666 dengan tanda tangan kanan menuju ke jidat. Wahyu 13 ayat 16, ayat 17, ayat 18. Tanda yang sangat nyata dari Tritunggal adalah tangan kanan dan di jidat. Ada tanda di dahi dan tangan kanan. Demi nama Tritunggal, demi nama binatang itu. Jadi fix. Tanda yang pertama, ciri pertama, Tritunggal adalah 666 itu. Wahyu 13 ayat 16, 17, 18. Ngeri ya Pak, ternyata 666 yang selama ini dijabarkan oleh para pendeta dan romo, ternyata Alkitab very simple. Pendeta HTD very simple menjelaskan 666. Tanda tangan kanan menuju jidat demi nama 666, demi nama iblis. Itulah simple Pak, mengerikan ya Pak. Ternyata Tritunggal 666 itu. Yes. Ciri kedua, Tritunggal adalah ibu dari wanita-wanita pelacur dan kekejian di bumi. Wahyu 17 ayat 5. Baca baik-baik. Tritunggal adalah Babel besar, ya, dengan yaitu kota Roma. Babel besar itu kota Roma. Dengan ciri-ciri ibu dari wanita-wanita pelacur, artinya penyembah Allah lain. Tritunggal itu biangnya penyembah Allah lain dan penyembah patung. Dua ciri itu. Tritunggal 666, Tritunggal adalah biang dari segala penyembah Allah lain, ilah-ilah lain yang sering disebut wanita-wanita pelacur, dan kekejian penyembah patung. Jadi clear, ayat Alkitab memberi ciri-ciri Tritunggal adalah 666 dan penyembah Allah lain dan penyembah patung. Ngeri Pak ya, ngeri sengeri-ngerinya. Sadar kamu sekalian, kalau kamu adalah kelompok yang jelas-jelas cirinya adalah tangan kanan menuju jidat demi nama Bapa Iblis, demi nama binatang itu. Ya, kalau kamu masih menyebut begini, kamulah 666 itu. Kamu penyembah Allah lain, Allah 3 biji. Kamu penyembah patung, ibu segala kekejian. Kamulah Tritunggal itu. Oke, itu baru Tritunggal. Sekarang segitiga. Cirinya segitiga itu Matius 7 ayat 22. Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Pokoknya pendeta kaleng-kaleng yang teriak-teriak Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Penyembuhan dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, sembuh. Tanpa obat sembuh. Tapi dia tidak pernah keluar dari mulutnya mengakui Yesus itu Allah. Cuman Yesus Tuhan doang. Tetapi Allahnya Bapa Iblis. Itulah segitiga. Itulah kambing terkutuk di dalam Matius 25 ayat 41, jurusan neraka. Jadi clear, Tritunggal ayatnya tadi sudah ada, segitiga ayatnya Matius 7 ayat 22. Jika gerejamu, jika kamu adalah jemaat yang paling kenceng teriak Yesus Tuhan, tapi menolak Yesus Allah, kamulah segitiga itu. Tritunggal dan segitiga inilah lawannya anak domba dalam perang Harmagedon di dalam Wahyu 17 ayat 14. Ngeri nggak? Kalian kelompok segitiga dan kelompok Tritunggal yang paling kenceng ngaku-ngaku Kristen justru jadi lawannya Yesus saat perang Harmagedon.
Gerejamu akan dimusnahkan. Patung-patungmu akan ditunggang balikkan oleh Yesus. Ya. Salib-salibmu di jalan-jalan akan ditunggang balikkan oleh Yesus saat perang Harmagedon. Ngeri nggak? Kalian mengaku Kristen, paling getol ngaku Kristen, 3 hari dari 7 hari kamu kusuk di gereja, nunggeng-nunggeng nyembah bapak iblis, bapak bertanduk. Justru yang kamu comot-comot nama Yesus, justru kamu kelak jadi musuhnya Yesus, musuhnya anak domba dalam perang Harmagedon. Wahyu 16 ayat 16, Wahyu 17 ayat 14. Kamu akan dimusnahkan. Jadi Tritunggal akan berakhir saat perang Harmagedon. Tahun berapa Pak HTD? 4965. Kok tahu Pak HTD? Lah HTD aja bisa jelasin rinci gini, pasti tahu. Kan penyembah Yesus. Ya. Clear? Jadi Tritunggal dan segitiga akan berakhir saat perang Harmagedon. Ngeri Pak ya. 90% gereja di luar sana jadi musuhnya Yesus. Coba Anda bayangin, Anda yang sekarang bergereja. Ya Bapak, ya Bapak, ya Bapak. Bapak iblis, Bapak bertanduk. Penyembah Bapak iblis. Penyembah Allah, keluarga tidak berencana, bapak, putra, bunda, ayah, kakak, adik, keponakan. Allahnya keluarga tidak berencana. Tak kasih tahu, kamu jadi musuhnya Yesus, anak domba di dalam perang Harmagedon. Jadilah orang Kristen, ya. Yesus Kristus satu-satunya Allah. Mari kita cari tahu, kenapa Tritunggal dan segitiga itu masih ada sampai sekarang. Harus masih ada Pak. Kalau nggak ada nanti lawannya Yesus siapa? Lawannya anak domba siapa? Jelas di dalam Wahyu 17 ayat 14, anak domba berperang dengan mereka. Babel besar dihabiskan, 666 diruntuhkan. Sekarang sudah clear kok, 666 itu ya ternyata kalian. Yang bapak tunjuk jidat. Ya. Ternyata Babel besar itu ya Roma. Sudah clear kalau HTD itu. Ya. Roma itulah Babel besar. Ibu dari segala wanita pelacur kekejian di muka bumi. Baca Wahyu 17 ayat 5. Nggak ada yang bisa bantah. Nggak ada yang bisa bantah. Itulah Babel besar. Nanti dibaca kota yang menguasai dunia. Roma itu ada satu negara kecil ya. Walaupun negara kecil ini dilindungi oleh banyak negara. Karena kalau nyerang negara kecil ini akan sama saja nyerang negara yang besar. Karena ini negara dalam negara. Dalam satu kota Roma ada negara kecil itu, yang di situ ada tahta suci, ada ikan besar di situ. Ya, itulah Babel besar itu. Ya. Kenapa? Kenapa kok masih ada? Ya harus ada, Saudara. Jadi 666 sudah dibuka sekarang. Oh, ternyata umat itu toh. Ya. Tritunggal toh ternyata. Babel besar, oh alah Tritunggal toh. Kota Babel besar, oh alah Roma toh, gitu. Ternyata segitiga itu ya Matius 7:22 ya. Pantesan banyak pendeta menggelepar gitu. Ya dalam nama Yesus gitu. Sikaralamara bara. Ya, menggelepar. Yesus Tuhan, tapi suruh ngomong Yesus Allah, langsung dipecat dia sama sinode. Anda para pendeta yang menggelepar bahasa roh raba-raba, ya, tukang raba-raba, tak tantang kamu. Beranikah kamu berkata Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah itu? Enggak berani, kamu langsung dipecat sinode. Itulah segitiga, itulah kambing terkutuk. Mengapa mereka masih begitu? Satu, pikiran tumpul. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 14. Mereka itu kalau membaca Alkitab, ya, perjanjian lama, maksudnya kitab para nabi. Jika mereka membaca kitab nabi-nabi, pikiran mereka tumpul. Kenapa tumpul? Karena selubung ini belum dibuka. Siapa yang bisa membuka? Hanya Kristus. Di mana ayatnya? 2 Korintus 3 ayat 14. Di perjanjian lama ada 4 istilah yang kalian semua pasti bingung. Para pendeta, para romo, para mukalab, kaleng-kaleng, pasti kamu bingung 4 istilah ini. Pertama, Tuhan huruf besar semua, Yahweh. Kedua, Tuhan T huruf besar, UHN huruf kecil. Ketiga, Allah semua huruf besar, dan Allah A huruf besar, LLAH huruf kecil. Tuhan Yahweh siapa? Nama ini Pak, nama Allah Israel. Muter-muter toh. Pendeta kaleng-kaleng, romo kaleng-kaleng, mukalab kaleng-kaleng. Ini satu guru, satu ilmu. Gurunya siapa Pak?
Bapak bertanduk. Ya. Anda ditanya Yahweh itu siapa? Muter kagak karu-karuan. Tanya sama hati deh 1 menit. Siapakah Yahweh? Yahweh adalah nama sebutan untuk Yesus Kristus. Keluaran 3 ayat 15. Linknya kemana Pak? Ke Efesus 3 ayat 15 dan 21. Yaitu yang namanya diterima turun-temurun di surga dan di bumi. Dialah Yesus Kristus di ayat 21. Jadi Yahweh itu nama sebutan, betul, bahasa Inggrisnya memorial name. Bukan nama di atas segala nama, bukan. Kalau nama di atas segala nama itu Yesus. Filipi 2 ayat 9 dan ayat 10. Jadi Yahweh itu memorial name, Pak. Untuk siapa? Untuk Yesus. Makanya Yahweh itu punya kitab di dalam Keluaran 32 ayat 33. Punya kitab. Siapa yang berdosa akan kuhapus dari kitabku. Kitab apa? Kitab kehidupan milik siapa? Milik Yesus anak domba gitu kok. Ya, bagi kami, bagi HTD ya. Kalau ditanya siapa Yahweh, 1 menit. Yahweh itu nama sebutan untuk Yesus. Coba kamu tanya ke pendeta. Pendeta kaleng-kaleng 90% gereja di luar sana. Romo kaleng-kaleng. Kamu tanya, mukalap kaleng-kaleng. Kamu tanya siapa Yahweh? Muter-muternya nggak karu-karuan. 1, Yahweh atau Tuhan huruf besar. Kedua, Allah yang huruf kapital semua. A-L-L-A-H huruf kapital. Hayo aku tanya pendeta Romo kaleng-kaleng, mukalap kaleng-kaleng. Allah yang huruf kapital semua siapa? Walah muter-muternya nggak karu-karuan. Jawabannya ada di Keluaran 6 ayat 3. Akulah yang maha kuasa. Siapa yang maha kuasa? Wahyu 1 ayat 8. Siapa dia? Yesus. Aku yang maha kuasa, kata Yesus. Jadi Allah huruf besar semua di kitab nabi-nabi itu Yesus. Bagaimana dengan Allah? A-nya huruf besar, L-L-A-H huruf kecil, dan Tuhan T huruf besar, U-H-N huruf kecil. Itu gampang, itu Yesus. Di Perjanjian Baru banyak Allah itu Yesus, Tuhan itu Yesus. Ya, Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa. Tuhan, juru selamat siapa punya nama? Yesus. Jadi 4 istilah itu, Allah huruf besar semua, Tuhan huruf besar semua, Tuhan T huruf besar, U-H-N huruf kecil, Allah A huruf besar, L-L-A huruf kecil. Sumber biang ketidakpahaman adalah pendeta kaleng-kaleng, romo kaleng-kaleng, mukalap kaleng-kaleng. Ini bertiga ini satu guru satu ilmu. Kalau debat kenceng banget sehingga saling mendukung ya loh. Tritunggal didukung oleh mukalap kaleng-kaleng. Mereka debat kenceng banget ini. Ya. Romo sama pendeta kaleng-kaleng udah. Clear? Ya, jadi semua sekarang tahu ya, biang semuanya itu ya karena adanya pendeta kaleng-kaleng, romo kaleng-kaleng, mukalap kaleng-kaleng. Mukalap ini selalu ngasih umpan gitu ya. Tritunggal Yahweh itu Allah. Mereka selalu mengatakan Allah itu Allah kami ya, Allahnya mukalap itu. Katanya. Ya namanya orang bingung, gitu. Tumpul pikirannya, namanya orang tumpul ya kayak gitu. Tumpul ketemu tumpul, Tritunggal maha tumpul akhirnya toh. Mukalap, pendeta sama romo. Bahas tentang Allah tumpul mereka, yaitulah Tritunggal. Tumpul itu yaitu ya. Maka mereka tidak bisa paham tentang hal seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi clear, saya sudah menjawab padat dan singkat. Kapan Tritunggal dan segitiga akan berakhir? Nanti pada saat perang Harmagedon. Ya, very very clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Jadilah orang Kristen. Jangan jadi Tritunggal, jangan jadi segitiga, jangan jadi mukalap. Mukalap sini tak baptis kamu biar selamat. Ya, jadilah orang Kristen. Di Alkitab ada itu. Ya, salah satu definisi Kristen adalah 1 Petrus 4 ayat 16, yaitu memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.